Muhammad qala rahimahullahu ta'ala wa ta'ala bihi amin. Kemudian manaqib Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Umar. Jadi pada malam ini kita akan membacakan manaqib seorang imam, seorang sayyid keturunan Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Hasan bin Ahmad Goyah Ba'umar. Ba'umar ini termasuk bangsa juga nih. Ba'umar adalah termasuk bangsa Habaib juga namanya. Ini adalah yang ke-8 daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam kitab ini. Ya. Jadi pada malam ini kita membacakan mendengarkan manaqib yang ke-8 daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam kitab ini, kitab yang bernama Khulasatul Khabar yang dikarang oleh ulama besar dari kota Tarim yang bernama Al-Habib Al-Allamah Umar bin Ali Al-Kaf. Ishtahara waliduhu bi Ba'umar, masyhur ayah Sidin, ayah Al-Habib Muhammad bin Hasan ini ngaran Sidin kan Muhammad, ayah Sidin berarti Hasan. Jadi ayah Sidin yang pengaran Hasan ini masyhur dengan sebutan Ba'umar, yang mana Habib Muhammad ini ahadul ulama'i was-sulaha'i wal udaba'i al-qudaba, salah seorang daripada ulama besar, salah seorang daripada wali, salah seorang daripada orang yang salah seorang daripada ahli syair, salah seorang daripada orang yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang berasal dari kota Tarim. Wulida bi Tarim wa hafizal Qur'an al-azim. Beliau ini dilahirkan di kota Tarim dan hafal Al-Quran, mulai lagi halus sudah hafal Al-Quran. Jadi mulai lagi halus ini sudah hafal Al-Quran. Washtaghala awwalan bi'ilmi tajwid wal qira'ati hatta ishtahara bil mujawwid. Dan Sidin ini gawian Sidin adalah sehari-hari waktu lagi halus belajar ilmu tajwid, bahkan serta qiraatnya. Bukan hanya ilmu tajwid saja, namun dipelajari ini mulai belajar halus ini ilmu qiraatnya min 7, qiraat 7 atas cara bil mujawwid, sehingga Sidin ini populer, masyhur dengan ahli tajwid dan ahli qiraat. Wa akhadha 'an Sayyidil 'Allamah Muhammad ibn Abdurrahman Balbagi Asy Abdullah bin Umar bin Abdurrahman Baqadah. Dan Sidin ini juga mengambil ilmu terhadap ulama besar dari kota Tarim
yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Balbagi. Nah, Balbagi ini termasuk daripada bangsa Habaib juga. Bangsa Habaib juga Balbagi. Kalau nang di Ampel itu Bapagi, lain pulang berarti Bapagi. Kalau nang di Jawa nang sebarangan Ampel, boto putih kan, nah itu Bapagi, lain pulang berarti. Kalau perguruan Habib yang kita baca manaqib pada malam ini, Balbagi. Balbagi ini sama berarti bangsanya lawan Habib dari Malang, Habib Abdul Qadir Balbagi, pendiri pondok pesantren Darul Hadith, yang mana anak sidin adalah Profesor Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balbagi. Sudah sudah pulang ke rahmatullah Jepang. Yang mana Habib Abdul Qadir Balbagi pendiri Darul Hadith Malang Sidin ini belajarnya di kota Tarim juga. Belajarnya di Rubat Tarim, termasuk daripada anak murid Habib Abdullah Asy-Syatiri, yang mana Abdullah Asy-Syatiri orang tua Habib Salim Asy-Syatiri. Memang Habib Abdullah Asy-Syatiri seorang ulama besar, yang mana ilmu sidin itu bagaikan lautan, luasnya, dalamnya, banyak benar mencetak para ulama. Sidin mencetak para ulama besar banyak banget. Ya, banyak banget mencetak para ulama besar yang belajar dengan Habib Abdullah Asy-Syatiri, orang tua Habib Salim Asy-Syatiri. Banyak banget mencetak para ulama besar. Yang sudah kelas tinggi ngaranna adalah ulama besarnya. Ya kan? Dengan kelas yang di bawah tak ada kelas tinggi. Di antaranya kalau di Indonesia Habib Abdul Qadir Balbagi. Itu di Indonesia di antaranya, banyaknya di penjuru dunia ya, itu di antaranya. Oleh karena itu dikatakan tidak ada daripada ulama besar yang zaman sekarang ini kebanyakannya adalah kebanyakan ulama zaman sekarang ini ya kan, khususnya di daerah di daerah Hadramaut, khususnya secara khusus Pangkalan, kecuali mereka itu adalah murid Habib Abdullah Asy-Syatiri atau murid daripada murid Habib Abdullah Asy-Syatiri. Itu khususnya di Hadramaut Pangkalan. Sebenarnya bukan hanya di Hadramaut saja, bahkan di daerah-daerah lain begitu juga. Jadi ada kalanya murid Habib Abdullah Asy-Syatiri atau murid daripada murid Sidin. Nah, ya. Jangan seperti umpamanya Habib Zaid bin Smith itu kan ulama besar dari kota Madinah, murid daripada murid Habib Abdullah Asy-Syatiri. Yang mana Habib Zaid bin Smith Madinah murid daripada orang tua Habib Umar. Yang mana orang tua Habib Umar murid daripada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Demikiannya Habib Zaid bin Smith Madinah murid daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang mana Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad murid daripada Habib Abdullah Asy-Syatiri juga. Atau Habib masyhur ya kan, murid daripada Abah Siddiq, atau orang ulama besar nang sejarah
dengan Abbasidin, yang mana Abbasidin dan orang sejaman daripada Abbasidin dengan Abbasidin itu nama murid Habib Abdullah Asy-Syatiri juga. Nah itu kan. Jadi bukan hanya di Hadramaut saja, bahkan di mana-mana daerah itu adalah baik di Indonesia atau di Afrika atau lainnya. Orang Abdul Qadir Jeddah murid Habib Abdullah Syatiri juga. Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi ya kan, yang memegang kutub seperti Habib Abdul Qadir Jeddah murid Habib Abdullah Syatiri juga. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad yang mana Sidin ini waktu berdakwah di Afrika itu 400.000 masuk Islam lawan Sidin. Nah ya kan, 400.000 bukan 4.000 tapi 400.000. Ini Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Sidin berdakwah di Afrika, yang mana akhir umur Sidin di Jeddah, ya. Jadi wafatnya Sidin kalau ada salah di Jeddah sama Habib Abdul Qadir. Akhir umur Sidin di Jeddah, tapi di akhir waktu Sidin libah Sidin waktu nang anum ngarannya telah sampai umur orang tua aja panggalah di Afrika sana, lawas di Afrika sana berapa tahun sampai nang masuk Islam lawan Sidin dia di daerah Afrika sana 400.000 orang kurang lebih. Nah, ini termasuk daripada Habib Abdullah Asy-Syatiri juga berarti. Kemudian Habib Muhammad bin Hasan Ba Umar ini juga mengambil belajar ilmu dengan seorang ahli fiqih yang pengarang Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Fadl. Ba Fadl ini adalah bukan habaib, cuman keturunan sahabat. Ini Ba Fadl ini bukan ulama juga lah. Ya kan? Jadi Ba Fadl Al-Khatib itu bukan ulama-ulama itu. Bangsa-bangsa yang bukan ulama, Ba Fadl Al-Khatib dan yang lainnya. Tapi Ba Fadl ini masyhur. Ada Syekh Salim Ba Fadl. Ini adalah Sidin ini murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang asalnya dari Tarib. Ada Syekh Salim Ba Fadl. Ini zaman Nahwasbana sudah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Salim Ba Fadl. Yang mana Syekh Salim Ba Fadl ini Sidin punya zawiyah. Nah, zawiyah itu jalannya ini ya tempat belajar yang ngarannya dalam majelis taklim. Di sana ngarannya zawiyah. Nah, yang kita di sini majelis taklim ya ngarannya. Itu Syekh Salim Ba Fadl. Kemudian ada zaman Kartapila Wasbanar, alhamdulillah pernah terdapat Syekh Fadl Ba Fadl. Ini seorang ulama besar, mufti, seorang mufti luar biasa. Bahkan Habib Masyhur termasuk murid Syekh Fadl Ba Fadl. Habib Masyhur kan seorang mufti. Yang Habib Masyhur kakak Habib Umar seorang mufti. Tapi Habib Masyhur Sidin pernah berguru dengan Syekh Fadl Ba Fadl. Memang Syekh Fadl Ba Fadl itu lebih tuhabang daripada Habib Masyhur, dan memang waktu itu adalah seorang mufti, seorang ulama besar yang luar biasa. Alhamdulillah pernah terdapat lawan Sidin. Nah, pernah bersalaman. Ya kan? Pernah bersalaman lawan Sidin. Ini zaman ngarannya, tapi Sidin meninggal sebelum tahun 2000 bang. Ya kan, sebelum tahun 2000 sudah meninggal Sidin.
Berarti terdapat sidin itu kan tapi lawas juga nggak ya kurang lebih mungkin setahun lah mungkin terdapat dalam sidin. Kan ke Hadramut sana 97. Waktu ke Hadramut 97. Jadi terdapat dalam Syekh Fadl ini ya mungkin kurang lebih setahunan lah. Itu telah yang penting kan pernah bersalaman, pernah memandang wajah ya kan? Para ulama-ulama besar ya kan? Nadhiri wa nadhiri fil jannah. Nah itu kan ada mansafahani wa safa apa ada kan hadis itu nang berjabat tangan nih. Nang hadis musalsal bil musafahah itu kan ada. Barang siapa berjabat tangan denganku ya itu kan asalnya kan dari Nabi juga. Barang siapa berjabat tangan denganku atau orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku dan seterusnya sampai hari kiamat dakhalal jannah. Ada hadisnya itu. Demikian juga nadiri wa nadir nadiri wa nadir nadir ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Itu kan ada juga hadisnya musalsal juga. Yang mana Syekh Fadl Bapadl ini sidin lahir Indonesia sidin adalah kelahiran Indonesia yaitu Cirebon. Syekh Fadl ini termasuk keguruan Habib masyhur, seorang mufti sebelum Habib masyhur. Ulama besar banget, mufti ini luar biasa berarti sudah mufti itu. Kelas tinggi ilmunya. Nah, yang mana Syekh Fadl ini adalah apa? Itu kelahiran Cirebon, berarti dari Indonesia juga sih. Maksudnya lahirnya Indonesia, cuman asal usulnya ya dari Hadramut juga bang, dari Tarim juga. Mungkin orang tua sidin rupanya ke Indonesia, mungkin berdagang atau berdakwah wallahu sama aja lah. Habib Ibrahim bin Smith sidin kelahiran Bogor. Habib Ibrahim bin Smith Madinah, sidin kelahiran Bogor. Lagi halus menuntut ilmu di Hadramut. Nah itu kan. Kemudian kita lanjutkan wajah dan istighfari dan sidin sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Manala sampai berhasil. Ya, jadi Habib Muhammad bin Hasan yang kita baca manaqib atau kita dengarkan manaqib sidin pada malam ini, sidin ini bersungguh-sungguh banget dalam menuntut ilmu sehingga berhasil. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan atau pasti berhasil, pasti sukses. Orang yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh akan berhasil. Orang berdagang bersungguh-sungguh di dalam berusahanya, berdagangnya akan berhasil. Ya kan? Siapa aja kalaunya bersungguh-sungguh akan berhasil. Begitulah menurut kaidah man jadda wajada. Tsumma ghalabat 'alaihi al-ibadah wa taraka al-'adah falazama as-siyama wal qiyama was-shalah billahi wan nasumya. Kemudian sidin ini sudah jadi ulama besar, ya, sudah jadi ulama besar, mengajar ilmu, memberikan manfaat kepada orang. Selain daripada itu, sidin rajin benar beribadah. Sampai-sampai nang budaya-budaya, nang adat-adat sidin tinggalkan. Berarti sidin memperbuat nang manfaatnya aja, nang berfaedahnya aja. Nang dilakukan sidin, nang bermanfaat, nang berfaedah. Lain daripada itu kalau dilakukan sidin. Sampai-sampai adat-adat, nah adat itu kan nang boleh-boleh aja. Ya jangan ditinggalkan sidin ya. Namun sidin menggawe juga adat itu tentu aja dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus. Dan sidin ini rajin berpuasa, rajin tahajud. Nah, rajin banget tahajud tiap malam sidin tahajud. Wa kana yuhibbul fuqara, dan sidin ini
yuhibbul fuqara, ya kan, mengasihi terhadap orang-orang fakir, cinta terhadap orang-orang fakir, ya kan? Sebagaimana akhlak Nabi kan cinta kasih kepada orang-orang fakir. Jadi jelas saja mereka para habaib yang tersebut di dalam kitab ini, mereka itu luar biasa mengikutnya terhadap Nabi, mutabaahnya terhadap Nabi luar biasa. Wal ulama was-sulaha, dan sirinin apa? Cinta juga terhadap para ulama dan terhadap orang-orang soleh. Padahal sini sudah ulama, sudah orang jadi sudah orang soleh. Sini kan ulama besar dan sudah termasuk daripada wali. Tetap aja sini cinta kepada ulama, cinta kepada wali. Sebelum Sidin menjadi ulama sudah cinta kepada ulama, sampai Sidin menjadi ulama tetap aja. Karena Mbah sudah jadi ulama, ampih cinta kepada ulama ada. Tetap aja istiqomah di dalam cinta kepada ulama, istiqomah di dalam cinta kepada orang-orang soleh, istiqomah di dalam cinta kepada para wali. Jadi tidak ada apa namanya, kalau umpamanya bisa stop, bisa ampih cinta kepada ulama, jangan. Istirahat dan cinta kepada ulama, jangan kerja istirahatnya. Ya, kan ada istirahatnya. Atau cukup aja sudah cinta kepada ulama, jangan. Sampai ke mati cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para wali sampai ke mati. Mulaziman limajalisi sufiyah, Sidin ini melazimi majlis-majlis ahli tasawuf. Nah, jadi berarti ada guru yang mengajar tasawuf itu didatangi Sidin untuk belajar tasawuf. Jadi maksudnya Sidin ini bukan hanya belajar ilmu zahir saja, akan tetapi ilmu batin pun Sidin belajar juga, sehingga Sidin menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin. Alim dalam ilmu zahir, alim dalam ilmu batin. Khalisan lillahi bisri wal alaniyah. Sidin ini baik menuntut ilmu atau mengajar atau beribadah, beramal soleh, selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ikhlas, baik waktu sendirian atau di tengah-tengah orang banyak, selalu ikhlas. Wa kana katsiran tilawati lailan wa nahara sirran wa jihar. Sidin ini katujuh benar membaca Al-Quran, malam siang. Katujuh benar membaca Al-Quran, baik waktu sendirian atau kadang waktu sendirian, tetap Sidin rajin membaca Al-Quran. Tidak ada menghalang masalah membaca Al-Quran. Kalau karena ada gawian apa lalu menghalangi baca Al-Quran, kada. Atau waktu di hadapan orang banyak lalu pindah kolen, pindah sumpah, kada. Tetap aja orang ikhlas itu kan di mana aja, ya kan? Waktu orang banyak kah, waktu sendirian kah, banyak orangnya sedikit kah, ya kan? Waktu sendirian kah atau pada waktu sendirian, tetap aja jalan aja. Ya, tetap aja beribadah, tetap aja membaca Al-Quran, tetap aja menuntut ilmu, tetap aja mengajar ilmu, tetap aja memberikan manfaat. Kadang memandang manusia, ya, kadang nambah sedikit, ampih. Kan maunya majelis ta'lim punya sedikit, orangnya apa ampihan, kadang.
ampihannya, nah itu kata istiqomah ngarannya. Jadi nang hadir tuh barang aja banyak kah sedikit karena begaduh. Banyak kah sedikit karena begaduh. Banyak kah sedikit karena begaduh ya, karena mengajar itu bukan karena manusia ya. Nah itu bukan karena manusia ya, mengajar ilmu atau belajar ilmu atau beribadat apa aja bukan karena manusia, bukan memandang manusia. Nah ya kan, jalan terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Istiqomah di dalam belajar ilmu, istiqomah di dalam mengajar ilmu, istiqomah di dalam memberikan manfaat terhadap orang, istiqomah di dalam beribadah. Wa kana katsiran nab'i li ashabihi jazilal jadwa li ahbabi. Sidin ini ketujuh memberikan manfaat kepada orang, bahkan sangat besar Pak memberikan faedah terhadap orang, sangat besar semangat Sidin untuk memberikan manfaat kepada orang, terutama orang-orang yang cinta kepada Sidin, terutama kepada kawan-kawan Sidin. Jadi Sidin ini sangat semangat, besar semangat Sidin untuk memberikan manfaat terhadap orang, baik baik secara umum atau secara khusus, ya, baik teman atau bukan, baik orang yang cinta kepada Sidin atau kada. Cuma secara khusus Bang, teman-teman Sidin, orang-orang cinta kepada Sidin, ya itu secara khusus. Wastamarra kadzalika ila anin taqala bil wafati ila rahmatillahi ta'ala sanata 931 Hijriah tis'awi ajil wahda wasalasina. Dan Sidin ini yang mana Sidin tadi memberikan manfaat kepada orang dengan mengajar ilmu dan manfaat-manfaat yang lainnya, ya kan? Itu sampai meninggal dunia. Nah, jadi Sidin ini mengajar ilmu, memberikan manfaat kepada orang sampai meninggal dunia. Nah, ya, sampai wafat, sampai berpulang rahmatullah. Luar biasa kan? Memang disuruh itu dianjurkan menuntut ilmu, mengajar ilmu itu sampai mati, ya kan? Sampai mati. Tidak ada tamatnya, berarti tidak ada tamatnya. Tidak ada istirahat, berarti sampai mati, Pak. Mati hanya hampir. Ya, begitulah para ulama-ulama yang luar biasa. Jadi Sidin wafat berpulang ke rahmatullah pada tahun 931 Hijriah. Waduh Nabi Zambal rahimahullahu azza wa jalla, dan Sidin dikubur, ditarik di pekuburan yang bernama Zambal. Nah, ya kan? Alkah yang bernama Zambal. Zambal ini adalah alka atau pekuburan yang berada di kota Tarim. Ya, ada Zambal, ada Furaid, ada Akbar. Ya, Zambal itu adalah para habaib. Para habaib itu khusus para habaib, cuman bisa juga bukan daripada habaib, pecinta habaib, cuman ya sedikit lah. Yang terbanyak itu para habaib Zambal itu, yang berkubur di situ, yang bertanam di situ, para habaib. Kalau bukan habaib paling pecinta, cuman kalau banyak juga. Nah, ulama juga pulang berarti salah. Ada ngarannya kuburan dia Furaid, sebarangan aja.
ya halat jalan aja itu Quraid. Ada lagi yang satunya alkahnya akdar ngarannya. Nah, jadi kalau Quraid itu khusus bubuhan nang kada habaib pang lah. Demikian juga akdar khusus bubuhan nang kada habaib juga. Jadi zambal itu nang khusus para habaib berkubur di situ. Kalau nang bukan habaib ya sebagian kecil aja, itu pun para pecinta. Cuman sesuatu yang sedikit itu kan kada masuk itu lah. Ya kan, kada masuk hitungannya ngarannya. Anggaplah zambal itu khusus para habaib, kalaunya Quraid akdar itu apa? Bubuhan bukan habaib. Itu salah. Itu bersebarangan aja. Jadi 3 alkah ngarannya. Nah, bersebarangan aja. Hal-hal jalan aja halatannya gitu tak. Allah Subhanahu wa taala nah cukup telah. Semoga ada berkahnya dan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada ibu bapak kita, guru-guru kita, anak-anak kita, guru-guru kita, orang-orang yang mencintai kita dengan berkat aulia, para wali yang tersebut di dalam kitab ini, khususnya dengan berkat Al-Habib Sayyid Syarif Muhammad bin Hasan Ba'umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan mereka itu daripada hamba-hamba Allah yang sholihin, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikannya syafaat daripada mereka, diberikannya madad daripada mereka, diberikannya riayah dari mereka, diberikannya sir min asrarihim, diberikannya min nafahatihim, diberikannya daripada akhlaqihim, diberikannya daripada adabihim, barakatihim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka memberikan kita kesehatan, afiatan, banyak umur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.